Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang pada reaksi gelapnya menghasilkan senyawa beratom 4C. Nah, di sini nanti adalah asam oksaloasetat. Nah, kita lihat bagannya berikut ini. Kalau pada tumbuhan C4, kenapa ada mesofil daun? Kenapa ada sel-sel berkas pengangkut? Di sini ternyata tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis di dua tempat. Yang pertama, di sel-sel mesofil daun, dan yang kedua, di sel-sel berkas pengangkut. Jadi, di mesofil daun ini nanti pada awal dari reaksi gelapnya CO2 akan berikatan dengan senyawa fosfoenol pirufat. Nah, senyawa fosfoenol pirufat ini dibantu dengan enzim PEP karboksilase. Jadi, senyawa yang berikatan di sini adalah PEP. Hasilnya adalah OAA. OAA ini adalah asam oksaloasetat. OAA ini memiliki atom 4C. Nah, OAA ini kemudian diubah menjadi asam malat. Kemudian, asam malat ini akan mengalami dekarboksilasi menjadi asam pirufat. Nah, teman-teman, ingat ya, asam pirufat itu jumlah atom C-nya hanya 3. Nah, tadi kan awalnya C-nya ada 4. Kemana atom C yang satunya lagi? C yang satunya lagi diubah menjadi CO2. Nah, kemudian CO2 ini pindah tempat untuk masuk ke siklus Calvin. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk CO2 yang di mesofil daun, proses atau siklusnya dikenal dengan nama siklus Hertzsprung. Baiklah, kita kembali ke sini. CO2 yang masuk ke siklus Calvin akan mengikat glukosa. Keistimewaan dari enzim PEP karboksilase ini adalah dia tidak bisa mengikat karbon. Jadi, CO2 dan O2 itu tidak harus berkompetisi untuk memperebutkan enzim PEP karboksilase. Jadi, untuk tumbuhan C4 ini, pada kondisi lingkungan yang CO2-nya rendah pun, dia tidak masalah. Dia tidak akan terjadi fotorespirasi. Nah, jadi untuk tumbuhan C4 ini, proses fotosintesisnya terjadi 2 siklus. Yang pertama siklus Hertzsprung dan yang kedua siklus Calvin. Nah, untuk siklus Calvinnya, teman-teman bisa lihat pada tanaman C3. Persis sama.